Novel Cultivation Chat Group Chapter 101. Dia, dalam mimpinya, atau bisa dikatakan Altar Master, telah tinggal di dekat makam Huang Dagen selama sekitar 10 tahun. Ahli senior yang dia bayangkan tidak pernah muncul. Sementara Spirit Ghost semakin mendekati kematangan. Dia, benar-benar girang. Sepertinya ahli senior itu tidak peduli dengan spirit maupun surga kultivasi Ghost. Beberapa waktu kemudian, setelah Spirit Ghost matang, dia akhirnya bisa mendapatkannya. Mungkin, Jalan Luosin benar-benar adalah tanah keberuntungannya. Setelah tinggal di sini selama 12 tahun, dia memperoleh Spirit Ghost lain yang belum matang. Ini adalah berkah besar dari langit. Dia menjadi gila karena kegembiraan. Ketika dua Spirit Ghost matang, bahkan jika teknik pemanggilan Ghost dari Ghost Sect-nya tidak sempurna, dia masih bisa menggunakan kemampuan khusus Spirit untuk mencapai terobosan ke bidang utama berikutnya dan memperpanjang umurnya. Namun, dia akhirnya melakukan sesuatu yang akan dia sesali seumur hidupnya. Dia, dengan gembira mengirim Spirit Ghost yang baru ditemukannya ke dalam makam Huang Dagen dengan niat memanfaatkan surga ini untuk mempercepat pertumbuhan Spirit Ghost. Pada saat itu, tragedi terjadi. Setelah mengirim Spirit Ghost kedua ke dalam makam, itu tidak bisa dikeluarkan lagi. Saat ini, formasi penyegelan yang dibuat oleh Spiritual Butterflies Respected Sage diaktifkan. Ada total 6 formasi penyegelan kuat yang muncul satu demi satu. Jika bukan karena pelarian cepatnya, dia sudah akan berubah menjadi ampas oleh formasi. Dulu, 6 lapisan segel ini dalam keadaan tidak aktif. Karena tidak aktif, Altar Master bisa memasuki makam dan mengamati Spirit Ghost. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendekati makam. Terlebih, formasi yang baru diaktifkan tidak sama dengan formasi penyegelan spirit sebelumnya, itu memiliki kemampuan menyerang. Salah satu dari 6 formasi bahkan memiliki komponen identifikasi darah. Jika ahli yang membuat formasi atau keturunannya tidak muncul, 6 formasi akan selamanya diaktifkan dalam keadaan ini. Tidak heran ketika dia memecahkan formasi penyegelan spirit, Spirit Ghost di dalamnya tetap berada di dalam kuil lentera hantu dan tidak keluar. Itu simply karena tidak bisa pergi. Senior yang menakutkan telah memberinya pelajaran. Struktur 6 formasi ini sangat kompleks sehingga dia tidak memiliki kemungkinan untuk memecahkan 6 formasi dengan kemampuannya. Dia hanya bisa memandangi makam besar itu. Hari demi hari, tahun demi tahun. Keputusasaan, dia merasa keputusasaan lengkap terhadap dunia. Ketika dia bersiap untuk menyerah atau mungkin mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang 6 formasi. Suatu hari, seorang pria dan wanita tiba di Jalan Luosin dan pergi ke makam Huang Dagen. Situasinya berubah. Apakah aku menonton drama tragis? Ketika mencapai titik ini, Song Suhang sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia merasa bahwa Altar Master benar-benar unik, karena sangat langka seorang cultivator hidup begitu sengsara. Apa yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang diharapkan, pria dan wanita muda mengambil Spirit Ghost, sementara Altar Master gemetar ketakutan setelah Soft Feather mengungkapkan kekuatannya. Segera setelah itu, pemandangan dalam mimpi tiba-tiba berubah, melewatkan sebagian besar alur. Jalan untuk bertahan hidup. Hahaha. Namun, Yang Mulia ini bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Sosok yang sangat dominan memandang ke bawah pada Altar Master dalam mimpi. Sikap dominan sosok itu begitu kuat hingga menyebabkan Suhang merasa malu sampai dia ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ini adalah adegan yang membuatku merasa malu hanya dari memikirkannya, bisakah kamu berhenti memutar ulang ini? Pada saat ini, pemandangan dalam mimpi berubah lagi. Pedang. Sosok dominan itu mengayunkan dua pedang menyebabkan, dia, dalam mimpi terpotong-potong. Aku mengutukmu, aku mengutukmu. Setelah ini, aku akan berubah menjadi Ghost abadi. Aku akan menghantuimu selamanya sebagai balas dendam. Dia, dalam mimpi berteriak dan menjerit. Benci 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 benci. Kebencian yang tak terbayangkan. Kebencian tanpa batas. Dia membenci takdirnya, membenci bahwa dia tidak bisa mendapatkan metode pelatihan lengkap, membenci dunia yang tidak adil dan yang paling utama membenci orang itu karena berbohong dan melanggar janji. Aku akan berubah menjadi Ghost abadi, selamanya mengejar kehidupan orang itu. Kebencian tak terbatas dan kutukan dari dia dalam mimpi menyebabkan Song Suhang terbangun dengan kaget. Mengangkat kepala dan melihat sekelilingnya, dia melihat 3 teman sekamarnya tidur nyenyak. Tubuh bahkan mendengkur dengan ritmis. Song Suhang dengan khawatir mengoper magic deteksi mental dan memeriksa ruang di sekitarnya. Asrama sangat damai tanpa satu pun abnormality. Mengapa aku memiliki mimpi aneh seperti itu? Apakah karena aku memenggal Altar Master siang hari? Apakah pepatah apa yang kamu pikirkan di siang hari adalah apa yang kamu impikan di malam hari terbukti benar? Song Suhang berkata dalam hati. Tidak mungkin. Jika itu karena pikiranku di siang hari, mimpi ini seharusnya tidak begitu realistis. Ini bukan hanya mimpi, itu adalah ingatan Altar Master. Mimpi itu bahkan sering menggambarkan situasi yang asing bagi Suhang. Dia menganggap bahwa otaknya tidak memiliki ruang sebesar itu, seharusnya tidak mungkin bagi otaknya untuk mensimulasikan seluruh kehidupan Altar Master. Apakah itu kutukan? Atau apakah aku kerasukan Ghost? Song Suhang akhirnya memikirkan kutukan dari Altar Master tepat sebelum yang terakhir mati. Hanya kutukan yang mengandung kebencian seperti itu yang dapat menyebabkan mimpi yang begitu aneh. Ini tidak boleh. Aku harus bertanya pada senior medicine master besok dan mencari tahu apa penyebab sebenarnya dari mimpi ini. Jika aku tidak mencari tahu kebenarannya, aku akan merasa sangat terganggu. Gumam Song Suhang. Keesokan harinya, tanggal 8 Juni langit mendung. Cuaca masih panas dan kering. Namun,
Karena kakek matahari tidak menunjukkan gairahnya, jumlah penonton untuk kompetisi olahraga meningkat. Setelah Song Suhang bangun dari mimpi aneh, dia tidak bisa tidur kembali. Di pagi hari, dia awalnya ingin mencari waktu untuk pergi ke tempat Medicine Master. Namun, siapa yang menyangka bahwa dia akan menerima pesan teks darinya terlebih dahulu. Di dalamnya adalah alamat pengiriman kuil Great Master Tong Xuan. Medicine Master mengatakan untuk mengembalikan pedang terbang hitam ketika dia ada kesempatan. Tambahan, ada peringatan dari Medicine Master yang menyatakan bahwa dia harus pergi melakukan perjalanan untuk menangani sesuatu hari ini, dan mungkin tidak kembali. Suhang mengirim kembali dua kata, mengerti. Dia berpikir, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang terbang ini dalam waktu dekat. Aku sebaiknya mengirimkannya kembali. Dengan demikian, setelah Suhang menemukan kartu nama Sima Jiang dari kurir Feng Shou, dia menelepon Sima Jiang, "Halo, apakah ini Xiao Jiang dari kurir Feng Shou?" Orang di seberang terdiam sejenak dan kemudian, seolah-olah mengingat sesuatu, segera membalas, "Apakah ini student Suhang?" Ini aku, ini aku. Apakah kamu ada paket yang ingin dikirim?" "Ya, aku ada paket kecil untuk dikirim. Apakah kamu ada waktu untuk mengambil paketnya?" tanya Song Suhang. "Tidak masalah, aku akan segera ke sana." Sima Jiang cepat membalas. Song Suhang menambahkan, "Tidak perlu terburu-buru, ini hanya pengiriman biasa, kamu bisa santai." "Tidak masalah. Aku tidak sibuk dan akan segera sampai." Sima Jiang mulai tertawa terbahak-bahak. Song Suhang berharap bahwa dia bisa menghabiskan semua waktu luangnya untuk berkultivasi. Jika dia tidak menggunakan Qi and Blood Pill setelah mendapatkannya, bukankah itu membuang waktu? Namun, Tubo dan dua lainnya berkompetisi hari ini. Sebagai teman sekamar yang baik, dia harus pergi dan menyemangati mereka. Masih ada sekitar setengah jam sampai kompetisi Yangde. Orang ini mendaftar untuk lomba lari 100 meter putra. Wajah Tubo dipenuhi dengan iri. Dia juga ingin mendaftar untuk kompetisi yang membutuhkan lebih sedikit usaha seperti ini. Sayangnya, dia terlambat selangkah dari Yangde dan kehilangan kesempatannya. Pada akhirnya, Tubo hanya bisa mendaftar untuk lari estafet 800 meter. Saat ini, Yangde sudah mengganti kemeja dan sepatunya dan sedang pemanasan untuk lomba. Song Suhang dan dua teman sekamarnya mulai berjalan ke lintasan untuk bersiap menyemangatinya. Sambil berjalan, ponsel Gao Moumou mulai memutar lagu yang populer beberapa tahun lalu. Suara erangan Ifu Doudou. Untuk bisa menggunakan lagu seperti ini sebagai nada dering, kamu harus memiliki standar tertentu dalam seni kulit tebal. Gao Moumou dengan tenang meraba-raba ponselnya. Anehnya, itu adalah nomor yang anehnya asing, yang belum dia terima untuk waktu yang lama. Dengan ekspresi gembira, dia menjawab panggilan secepat mungkin. Saat ini, sebagian besar panggilan telepon dari nomor tidak dikenal dibuat oleh penipu. Jika penipu yang menelepon, maka itu akan menjadi waktu yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol dan bergosip tanpa arti. Bagaimanapun, panggilan masuk tidak memakan biaya sepeser pun. Jika penelepon adalah seorang wanita dan penipu, maka itu akan lebih baik karena Gao Moumou akan dapat menampilkan 3 kali kekuatan tempur. Jika penelepon adalah tipe yang memutuskan panggilan setelah beberapa dering, maka itu akan lebih baik, buat mereka membayar biaya panggilan. Oh, halo, halo. Setelah panggilan terhubung, Gao Moumou cepat membalas, khawatir penelepon akan segera membatalkan panggilan. Panggilan itu sepi untuk sementara, lalu penelepon mencoba bertanya, Gao Moumou. Itu aku, siapa kamu? Gao Moumou merasa kekecewaan tiba-tiba. Apakah bukan penipu? Selama musim panas yang membosankan seperti ini mengapa para penipu tidak mau meneleponku dan menghilangkan kebosananku?